wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Erna. Kali ini Ibu Guru Erna akan menerangkan tematik kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 1. Anak-anak, diikuti sampai selesai ya, jangan di skip. Materi yang akan kita pelajari: 1. Teks eksplanasi. 2. Kalimat efektif dan kata baku. 3. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri atas: 1. Pernyataan umum atau pembukaan. 2. Deretan penjelas atau isi. 3. Kesimpulan atau interpretasi atau berisi pendapat singkat penulis. Ayo membaca. Anak-anak, dibuka bukunya ya. Kita baca sama-sama si kotak ajaib. Setelah selesai membaca, mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama, topik masalah. Topik masalah yang ada di bacaan si kotak ajaib. Penemuan televisi oleh John Logie Baird. Paragraf kedua, berisi deret penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kalimat efektif. Informasi ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Ayo, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, seperti: 1. Memiliki unsur-unsur kalimat, minimal subjek dan predikat. Contoh, Andi makan. Andi sebagai subjek, makan sebagai predikat. 2. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 3. Menggunakan pilihan kata yang tepat. 4. Memiliki kehematan kata. Contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nomor 1. Kalimat tidak efektif. Para hadirin dipersilahkan berdiri. Kenapa ini bisa disebut kalimat tidak efektif? Karena hadirin sudah mencakup semuanya, tidak usah diberi para. Kalimat efektifnya menjadi: hadirin dipersilahkan berdiri. Nomor 2. Kalimat tidak efektif. Sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Kalimat ini
disebut kalimat tidak efektif karena tidak hemat kata. Sudah ada kata sungguh, masih diberi kata benar-benar. Kalimat efektifnya menjadi sungguh beruntung nasib orang itu. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Apa ya itu kata baku? Ciri-ciri kata baku. 1. Tidak dipengaruhi kata daerah. 2. Tidak rancu. 3. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh: apotek, aktif, antre, kreativitas, dan hakikat. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ayo berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Beragam informasi dari televisi. Jika anak-anak melihat televisi, maka anak-anak akan mendapat informasi tentang pendidikan, pengetahuan, hiburan, berita, olahraga, dan lain-lain. Pengaruh positif dari informasi televisi. 1. Televisi berfungsi sebagai media pendidikan. 2. Pesan-pesan mendidik dapat dikemas dalam bentuk acara televisi. 3. Kegiatan percobaan di laboratorium dapat diperlihatkan melalui tayangan televisi. 4. Tayangan televisi berpengaruh positif meningkatkan pendidikan masyarakat. Selain pengaruh positif, juga ada pengaruh negatif dari informasi televisi. 1. Mengurangi waktu belajar. 2. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. Pengaruh positif dari ilmu pengetahuan jika kita melihat televisi. 1. Televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. 2. Tayangan di televisi menginformasikan pembangunan di Indonesia, contoh pembangunan jalan dan waduk. 3. Membantu memperluas wawasan pelajar. Pengaruh negatif dari informasi ilmu pengetahuan. Jika sudah kecanduan menonton televisi, maka sudah lupa belajar. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Rangkaian listrik. Komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan atau disusun dengan berbagai cara. Jenis-jenis rangkaian listrik. 1. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan.
2. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. 3. Rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel, yaitu disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangan setiap rangkaian. 1. Rangkaian listrik seri. 2. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri hanya memiliki satu aliran listrik saja, sedangkan rangkaian listrik paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik. Rangkaian listrik seri hemat biaya karena kabel dan saklar yang dibutuhkan tidak banyak, sedangkan rangkaian listrik paralel biaya tinggi karena kabel dan saklar yang dibutuhkan lebih banyak. Rangkaian listrik seri, jika salah satu lampu putus atau dilepas, maka lampu yang lain akan ikut padam. Maksudnya, jika lampu satu mati, lampu yang lainnya juga ikut mati. Rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu putus atau dilepas, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Contoh, di dalam rumah tangga. Jika lampu di kamar mandi mati, lampu di kamar tamu masih tetap menyala. Satu lampu mati, lampu yang lainnya tetap menyala. Rangkaian listrik seri. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Rangkaian listrik paralel. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Ini gambar rangkaian seri disusun sebaris. Ini gambar rangkaian paralel disusun berderet. Ayo kita renungkan bersama-sama ya anak-anak. Setiap manusia diciptakan Allah dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ini kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amati penemuan sederhana yang ada di sekitar rumahmu dengan melengkapi tabel berikut. Bu Guru akan memberikan contoh. Nomor 1. Penemuan televisi oleh John Logie Baird. Manfaat: pengiriman pesan suara dan gambar. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan pengetahuan, hiburan, berita, dan sebagainya. Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada. Perkembangan teknologi pengiriman pesan suara dan gambar terhambat. Nomor 2. Daya listrik arus bolak-balik oleh Nikola Tesla. Manfaat: menyalurkan energi listrik dalam jumlah besar. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga dan industri. Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada.
perkembangan teknologi elektronik dan digital terhambat. Nomor 3. Penemuan radio oleh Guglielmo Marconi. Manfaat pengiriman pesan suara. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengiriman berita, sarana hiburan, tugas-tugas kepolisian. Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada. Perkembangan pengiriman pesan suara terhambat. Sekian pembelajaran dari Ibu Erna. Anak-anak, apakah anak-anak sudah jelas? Kalau anak-anak belum jelas, nanti tanyakan sama Bu Erna. Kalian tulis di komentar. Insya Allah Ibu Erna akan menjawab. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar tentang tokoh dan penemuan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang anak-anak miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.